Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Nurseli Hidayah, Guru SDN 3 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 6 tahun 2023. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Project Based Learning berbantu media pembelajaran interaktif. Mohon masukan Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran saya kali ini. Yuk, masuk semuanya. Yuk, bari. Ini silahkan Satria. Ayo. Pak Uji. Yuk. 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 Teman-teman, siap rak. Rencang depan rak. Yuk, luruskan. Tegak rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rapi kenapa? Sakit. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Rapi cepat sembuh. Bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang tadi hadir pertama? Adit. Silakan Adit, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, siap. Kita berdoa sampai. Amin. Terima kasih Adit. Baik, sebelum belajar tadi kita sudah berdoa. Nah, kita mau menyanyikan lagu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah berdiri semuanya? Ya, siap.
Ibu ingin tahu sudah konsentrasi belum? Tangan di atas, tangan di samping, tangan di bawah, tangan di samping, tangan di bawah. Sudah konsentrasi. Satu kali lagi ice breaking biar tambah semangat. Ayo. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jangan malas ya, kita harus semangat hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Simbol-simbol Pancasila. Ada berapa simbol Pancasila? 6? 5. Ada 5 simbol Pancasila. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Aturan-aturan yang di rumah. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui media gambar dan video, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan rumah dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang ada di lingkungan keluarga melalui pengamatan gambar pada media pembelajaran interaktif dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan kegiatan berproyek, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga menggunakan model pembelajaran project based learning dengan benar. Ini merupakan alur tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa sih manfaat kalian mengetahui aturan-aturan di rumah? Tahu nggak? Tidak ada? Bukan, itu masalah satu kegiatan di rumah. Aturan di rumah itu manfaatnya kalian bisa lebih bertanggung jawab, lebih disiplin lagi nanti di rumah. Terus nanti rumahnya itu lebih nyaman, lebih harmonis. Itu manfaat kalian mempelajari materi aturan di rumah hari ini. Sudah siap belajar? Ya. Baik, kalau sudah siap belajar. Oh ya, nanti juga teknik penilaiannya, ada penilaian kelompok, nanti kan ini sudah dibagi-bagi kelompok, ada kelompok audio visual dan ada kelompok kinestetik. Untuk kelompok audio visual nanti proyeknya itu membuat peta konsep. Kalau yang ini kinestetik itu nanti membuat lembar apa? Lembar apa? Bukan lembar pintar, lembar binder. Budak pintar tur bener, itu lembar binder. Ya, jadi sudah dibagi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya itu tadi kelompok dan ada juga teknik penilaian individu. Terakhir nanti menggunakan quizzes dan juga asesmennya asesmen formatif. Baik, sekarang coba kalian lihat dulu video ini. Ayo, lihat dulu. Pagi hari, Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya.
Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Kegiatan siapa ini? Rani. Ada aturan di rumah Rani tidak? Ada ketika apa? Ketika? Tadi sedang apa Rani? Aturannya sedang apa? Sedang makan. Aturan makan di rumah Rani apa saja? Coba. Harus apa dulu? Pertama harus cuci tangan dulu. Terus setelah cuci tangan apa? Berdoa. Terus mengambil makan secukupnya saja. Terus apa lagi? Tidak boleh berbicara ketika makan. Itu salah satu aturan di rumah Rani. Ada nggak aturan di rumah kalian? Ada tidak? Ada dong ya, tiap rumah juga pasti punya aturan. Nah, coba. Mengapa kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah? Kenapa sih kita harus tahu aturan-aturan yang di rumah? Untuk apa? Ada yang tahu? Biar apa? Biar hidup nyaman. Biar hidup nyaman. Terus apa lagi? Biar harmonis dengan orang tua, dengan keluarga di rumah, harmonis. Terus kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, apa yang akan terjadi? Kacau. Terus cara kita dapat mematuhi aturan-aturan yang di rumah bagaimana caranya? Caranya harus berkomitmen. Kalau sudah ada aturan tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Baik, sekarang coba lihat di sini ada aturan-aturan di rumah. Ibu ingin setiap kelompok maju ke depan. Ini ada media pembelajaran interaktif tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, baca ini apa? Nanti setelah ibu contohkan, coba di laptopnya, di Chromebooknya, coba masing-masing. Tapi sekarang semuanya lihat dulu ke depan. Pertama harus tekan apa dulu? Ininya ditekan, start. Nah, ini di sini ada beberapa menu. Yang ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah tadi ibu sampaikan. Alur tujuan pembelajarannya tadi yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ini apa? Materi. Materinya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Pengertian aturan. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang ketiga? Manfaat aturan. Pengertian aturan ditekan yang ini nanti di Chromebooknya. Tek tuh, pengertian aturan. Apa ini? Baca.
Iya, jadi pengertian aturan itu adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga pasti di rumah Adam, di rumah Caca, di rumah Rizky, pasti ada aturan. Di semua keluarga pasti ada aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti apa? Aturan. Aturan dibuat sangat bermanfaat. Semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Sudah paham pengertian aturan? Sudah. Terus pencet lagi ini. Tak. Tuh. Sekarang ke contoh aturan. Ditekan. Ini ada contoh-contoh aturan. Ada tentang kebersihan. Terus sikap terhadap orang tua. Terus bermain. Kebersihan, salah satu kebersihan aturan di rumah harus bagaimana? Menyapu. Terus apa? Membersihkan tempat tidur, membuang sampah di tempatnya. Terus kita juga punya orang tua, yang masih ada orang tua harus bagaimana? Berkata baik dan sopan. Kemudian iya, kalau mau ke sekolah pamitan dulu. Terus kemudian itu sikap kita terhadap orang tua. Kemudian dalam hal belajar, di rumah suka belajar? Suka, harus belajar. Ini aturan ketika belajar, membuat jadwal belajar. Kemudian terus menggunakan HP, gadget itu HP. Suka main HP di rumah? Jangan berlebihan, kalau berlebihan itu tidak bagus. Terus membaca, itu dalam hal belajar aturannya. Kemudian sikap terhadap kakak atau adik. Punya kakak atau adik di rumah? Punya. Harus bagaimana kepada kakak atau lembut. Terus adik atau kakak. Terus kemudian dalam hal makan. Makan harus sambil apa? Duduk, tidak boleh berbicara. Makan harus dengan tangan apa? Kanan. Harus apa dulu? Berdoa. Dan yang terakhir aturan ketika bermain. Jangan pelit ya. Terus ini contoh aturan-aturan yang ada di rumah. Ada tentang kebersihan, sikap terhadap orang tua, belajar, sikap terhadap kakak atau adik, makan dan bermain. Sudah paham? Kembali lagi, pencet. Sekarang ke apa? Manfaat aturan. Nah, ini manfaat aturan yang terakhir. Apa manfaat mentaati aturan? Apa saja hidup lebih nyaman. Kita tuh jadi nyaman di rumah teh karena sudah mematuhi aturan. Terus apa lagi? Kemudian ya, itu manfaat untuk mematuhi aturan. Terus ada akibatnya. Kalau tidak patuh ada akibatnya. Satu. Terus dijauhi teman. Pingin punya teman kan? Iya, harus patuh pada aturan. Nah, yang terakhir kita ingin tahu kuis. Coba kelompok 1 maju ke depan. Terlihat jelas? Kelompok 1 dulu, silahkan. Kebersihan masuknya kemana? Terus kelompok 2, Ca. Oh iya, nanti bergiliran. Kelas, Caca dulu. Sikap terhadap orang tua. Kata lembut. Terus 4, kelompok 3 dulu. Ayo Pak Uji. Coba maju ke depan, yang mana? Bermain. Bermain. Kemudian kelompok 4. Iki, makan. Makan. Ya, terus kelompok 2, sok Adit, maju ke depan. Belajar. Ya, terakhir Juan, mau coba? Betul salah. Sekalian langsung dicek.
Betul berapa? Cek. Wah, yang ini terbalik. Sikap terhadap kakak dan adik itu berkata lembut. Sikap terhadap orang tua meminta izin jika bepergian. Sudah, terima kasih. Tadi kan ada temannya yang sudah mencoba. Sekarang silahkan coba MPI-nya, media ajarnya sendiri-sendiri. Tekan dulu, start. Ya, silakan dicoba sendiri, klik materi, dipelajari sendiri dulu. Ya, jadi aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Di rumah ada aturan harus dilaksanakan oleh kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini ada lembar kerja per kelompok. Ini kelompok 1. Diberi nama dulu nama kelompok. Nah, di sini sudah yang bagian ini? Nah, di sini ada tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan itu kita membuat lembar binder. Iya. Lihat aja semuanya di depan. Semuanya lihat dulu ke depan. Membuat lembar binder, budak pintar, tur bener. Nanti di LKPD-nya membaca, melengkapi kata, menggunting, berdiskusi, memilih, menempelkan aturan di rumah. Yang itu petunjuknya. Yang pertama, tuliskan nama anggota kelompokmu di lembar identitas yang sudah disediakan. Sudah ya? Sudah semuanya? Yang kedua, bacalah secara cermat dan seksama setiap petunjuk yang terdapat di dalam LKPD. Dibaca, kemudian lakukan kegiatan dan selesaikan tugas-tugas yang tertulis pada LKPD dengan baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, berdiskusi dengan temannya, jangan sendiri saja, berdiskusi dengan temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang kelima, jika ada kesulitan mengerjakan, bertanyalah kepada ibu, silakan bertanya. Alat dan bahan, ibu sudah menugaskan membawa apa saja? Pensil, lem, dan pensil warna. Dari awal sudah diberitahu kita akan membuat proyek lembar binder. Budak pintar, tur bener. Kita susun jadwalnya. Yang pertama, membaca teks. Waktunya berapa? 2 menit cukup. Tulis di sana angka 2. Iki bantu Juan. 2. Melengkapi kata dengan huruf berapa? 3, boleh. Berdiskusi memilih 5 aturan untuk dibuatkan di lembar binder. Berapa? 4 menit cukup. Jangan lama-lama ya, terus harus sepakat sesuai dengan jadwal. Terus digunting, nanti itu digunting. Untuk kelompok kinestetik digunting, ditempelkan. Kalau yang ini membuat peta konsep, dibuat peta konsepnya kelompok 1 dan 2. Itu kira-kira berapa menit? Harus menggunting, terus membuat peta konsep, itu butuh berapa menit kira-kira? Cukup 5, benar? Cukup 7, betul? Yakin? Menggunting, terus harus 10 menit. 10 cukup, 10 menit. Terus nanti ditempelkan aturan-aturannya di lembar binder berapa menit kira-kira? Ditempelkan, menempelkan. Cuman menempelkan. 1 bisa 1 menit. 5 menit pertama. Sudah. Sekarang coba buka lembar bindernya. Dibuka kelompok 1 dan 2. Ada? Sudah ada? Rumahnya untuk dibuat peta konsep? Bisa. Diwarnai. Jadi harus rapi.
Kalau yang ini itu memilih aturan-aturan yang ada di lembar di LKPD, di lembar kerjanya. Yang ini, silahkan. Mulai dari sekarang ya. Teman-teman, baik, kita tadi sudah membuat lembar binder dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berbeda-beda kan di tiap kelompok. 1, 2 itu membuat peta konsep, 3, 4 membuat aturan-aturan ditempel. Nah, sekarang kita lihat, kita mau mendengarkan presentasi teman-temannya. Dimulai dari kelompok 1. Teman-teman, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok berapa? 1 di rumah kami. Apa saja? 1. Menyiapkan buku sekolah untuk belajar, Terus, membantu orang tua, terus, meminta izin kepada orang tua, terus. membersihkan mainan tempat izin. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang pindah ke kelompok berapa ini, Caca? 2. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan dibaca apa saja aturannya. Meminta izin sebelum pergi, membantu orang tua, menyiapkan buku sekolah, membereskan mainan dan tempat tidur, bicara sopan dan lemah lembut. Sudah? Ya, terima kasih. Itu hasil kerja kelompok 2. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa? 3. Fauji, silahkan dipresentasikan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Ya, silahkan baca Aturan di rumah. Ya, di rumah apa saja? Ini dulu. Hari ini kita berkata lembut. kemudian Hari ini kemarin membersihkan mainan. Hari ini membereskan tempat tidur. kemudian Hari ini menyuci baju. kemudian Hari ini membersihkan ruangan. ya, terima kasih. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok terakhir. Ini akan mempresentasikan kelompok 4. Silakan Juan. Teman-teman,
Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Silahkan dibaca Aturan di rumah. Hari ini kami akan bicara dengan lembut. Hari ini kami meminta izin kepada orang tua sebelum pergi. Hari ini kami membantu orang tua. Hari ini kami saling menyayangi satu sama lain. Hari ini kami setelah membersihkan mainan setelah digunakan. Ya, itu aturan kelompok 4. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kita kasih umpan balik untuk tiap kelompok. Kelompok 1 coba lihat hasil kerjanya. Apakah ada yang kurang ini? Coba, ini harusnya bagaimana? Di apa? Dikasih? Jarak. Dikasih jarak. Terus apa lagi? Dikasih? Warna. Dikasih warna. Nanti untuk kedepannya ini dikasih warna ya. Iya, terus belum ada nama kelompok. Nanti dikasih nama kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana hasil kerjanya? Sudah? Sudah bagus belum? Bagus, sudah ada nama kelompoknya. Ini nanti dilengkapi ya, kelompok 1. Yang ini, wah ini juga sama. Ini belum ada apanya? Nama kelompoknya belum ada. Nanti dikasih nama kelompok. Kemudian yang ininya juga sudah lumayan rapi. Yang ini juga belum ternyata ya. Jadi harus dilengkapi dulu nama kelompoknya. Sudah 4 kelompoknya, kita kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, sudah ya. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana sih pengalaman kalian setelah belajar tentang aturan-aturan di rumah. Apa saja? Cung, siapa yang tahu? Pengalamannya apa saja, Adit? Apa? Jadi tahu Tentang aturan di rumah. Ya, kita sudah belajar tentang aturan-aturan di rumah. Kita simpulkan. Jadi ini, aturan-aturan itu dibuat untuk menciptakan lingkungan yang bagaimana? Yang aman, nyaman, tertib bagi semua anggota keluarga. Kalau kita mematuhi aturan di rumah, kita akan mendapatkan konsekuensi. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan di rumah, nanti ada konsekuensinya, ada hukuman dari orang tua. Kemudian cara kita agar mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah, mengerti alasan dibuatkan aturan tersebut. Kemudian harus berkomitmen pada aturan tersebut. Selanjutnya, ya, refleksinya. Jadi setelah belajar hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Cung, tentang apa? Belajar tentang aturan-aturan di rumah. Hal apa yang kalian kuasai? Cung, setelah belajar dari sini, Membuat peta konsep tentang aturan yang ada di rumah. Mengetahui akibat apabila tidak mematuhi aturan yang ada di rumah. Iya, jadi kita kelompok ini, kelompok 1 dan 2 sudah bisa membuat peta konsep tentang aturan-aturan di rumah. Kemudian tahu kalau kita tidak mematuhi aturan akan mendapatkan apa? Konsekuensi. Setelah Ibu lihat, kalian sudah bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah. Kemudian ada tugas. Ada tugas dari Ibu. Tugasnya itu kalian harus menuliskan aturan-aturan yang ada di rumah di lembar binder. Nanti lembar bindernya Ibu kasih semuanya, setiap siswa diberikan. Nanti dituliskan aturan di rumah saya apa, ditulis di sana. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kita kan hari ini sudah belajar tentang aturan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya, aturan yang ada di sekolah. Tadi kan di rumah, nanti di sekolah. Terus yang terakhir, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kita akan
melakukan assessment formatif, mengerjakan latihan di kuisis. Coba sekarang buka laptopnya. Ya, siap. Ini kodenya. Dikasih nama sendiri-sendiri, nama kalian ditulis. Kita mulai. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian sudah paham atau belum tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ya, silakan. Kerjakan, fokus. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa? Aturan-aturan yang ada di rumah. Kita jadi tahu tentang aturan yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan hari ini, mohon dimaafkan. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapak Ibu guru hebat, sekian pembelajaran saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.